Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channel Ega Pratama Official. Dan kali ini aku ingin membuat alpukat biasa. Kalau ada alpukat kan enak. Karena sebenarnya tuh aku suka buah-buahan yang bisa diolah dikasih gula gitu, seperti alpukat, buah naga ya. Karena menurut aku tuh ada suasana tersendiri gitu loh. Iya. Dan kali ini aku ingin membahas sesuatu lagi tentang Sagittarius, tapi aku sekalian gerak buat alpukat ya. Jadi aku ngobrol sambil buat alpukat ini jadi halus dulu, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Gimana keseharian kalian yang sudah hampir seminggu kita buat vlog konsisten dalam membuat vlog ya. Tapi alhamdulillah semua itu tidak mengkhianati hasil, karena aku lihat dari YouTube studioku, karena udah ada beberapa orang yang mengikutiku ya. Thank you untuk kalian semua yang udah follow, yang udah subscribe tentunya, dan thank you kalian yang sudah like dan menonton videoku. Jadi apapun yang di videoku ini hanya sebuah hiburan ya guys, jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Aku bilang sekali lagi, ini hanya hiburan gitu. Dan aku kali ini lagi buat alpukat ya, biasalah cemilan-cemilan sebelum kita beraktivitas setelah sholat Jumatan ya. Nah, ada beberapa hal lagi yang ingin aku ceritakan tentang Sagittarius lagi ya, karena kemarin tuh sempat ada yang tanya ya, Sagittarius itu memiliki sifat yang paling berbeda dari yang lainnya, itu istimewanya mungkin dari segi pertemanan. Sagittarius tuh orangnya pendiam ya, tapi kalau sudah kenal ataupun sudah benar-benar akrab ataupun apapun itu, Sagittarius tuh benar-benar jahil orangnya, paling jahil dan paling bisa mengerti temannya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kebanyakan di luar sana mungkin nggak sama seperti apa yang aku kira ya, apa yang aku bicarakan tentang ini. Tapi ini adalah sebuah fakta yang pernah aku alami sendiri dan aku jalani sendiri gitu. Dan kali ini aku membahas sebuah Sagittarius yang dalam konteks pertemanan ataupun keistimewaan Sagittarius dalam karisma dan pertemanan ya. Dan kemarin ya sempat aku tanya sama temanku, karena sebuah fotografer gitulah, seorang fotografer itu. Jadi aku tuh sempat minat menjadi fotografer, tapi ya mungkin next time lain kali aku ingin buat vlog tentang foto-foto ataupun tempat instagramable banget gitulah ini ya. Ini ya gitu. Jadi ya insyaallah next time kalau emang sudah ada jalannya, aku ingin mencoba hal itu. Jadi terkadang dia Sagittarius tuh lebih menyukai hal-hal yang seperti ini. Jadi ya kayak contohnya tuh nggak suka berbelit-belit lah intinya. Kalau emang suka ya suka dijalani. Kalau emang antara hasilnya gagal atau nggak gagal itu urusan terakhir lah. Sagittarius tuh tidak pernah memikirkan hasil, yang penting usaha ya. Kadang banyak orang down karena hasilnya dari awal tuh udah nggak sebaik yang dia pikirkan ataupun nggak seekspektasi yang dia pikirkan. Tapi kalau Sagittarius tuh beda guys, apapun hasilnya, kalau Sagittarius tuh kalau udah membuat dirinya nyaman ya, itu akan menjadi hasil yang positif menurut dia, meskipun itu kurang dari target yang dia targetkan, itulah intinya gitu. Dan yang kedua, keistimewaan lainnya, Sagittarius adalah orang yang menarik, terutama bagi orang-orang yang ingin menunjukkan sisi kemenarikannya. Sagittarius tuh lebih ke lebih ke enjoy ya, ternyata enjoy. Tapi kadang-kadang Sagittarius tuh kalau kita di enjoyin itu malah bagus banget lah buat pertemanan antara Sagittarius ya. Sagittarius tuh paling humble orangnya kalau masalah pertemanan ataupun apapun itu ya, paling mengerti lah dari sisi lain lah. Jadi mungkin kebanyakan orang yang mengira Sagittarius itu sombong ataupun apapun itu ya, mungkin itu hanya dari segi orang itu ya, karena
mungkin orang itu juga tidak pernah memahami konteks arti dalam pertemanan ataupun apapun itu. Tapi menurut aku ya Sagittarius orangnya enak kok. Jadi kadang-kadang kalau kamu punya masalah dan teman kamu adalah zodiak Sagittarius, paling mungkin teman kamu salah satu itu paling kepo dan paling support lah masalah kamu dan membantu untuk jalan keluarnya ataupun menghibur kamu lah dalam menghadapi masalah itulah gitu. Dan terus ada lagi nih, ini termasuk aku pribadi ya, Sagittarius itu termasuk orang yang menguji ya. Terkadang menurut Sagittarius tuh ujian itu bukan dimaksudkan untuk hal yang negatif ataupun mencari keburukan seseorang ya, tapi ujian di pertemanan Sagittarius ini mungkin lebih ke seberapa sih arti teman di dalam kehidupan lo. Jadi intinya tuh Sagittarius tuh ingin memastikan bahwa arti teman itu benar-benar teman. Terkadang ya banyak orang yang menyimpulkan teman, tetapi di belakang tuh saling menyakiti guys. Jadi ya permasalahannya sepele sih sebenarnya. Ada beberapa masalah yang ingin aku ceritakan kali ini ya, termasuk masalah perempuan ataupun keuangan. Nah itulah. Jadi yang pertama itu perempuannya, karena Sagittarius tuh ya kalau ada perempuannya naksir ke dia, terus Sagittarius kan tipikal orang yang pendiam ataupun penguji ya. Jadi penguji diamnya Sagittarius itu bukan arti dia cuek ya, tapi dia ingin benar-benar ingin tahu seberapa orang itu ingin benar-benar mendekati dia. Tapi kadang-kadang kalau udah ada cewek yang ingin dekati si Sagittarius ini, tapi terkadang temannya yang di lingkungan itu ada yang suka dengan cewek itu kan. Jadi apapun itu mungkin temannya itu menjelek-jelekan si Sagittarius ini di belakang orang itu ya. Terkadang cewek itu banyak yang mungkin masih ada ya, masih terpengaruh dengan kata-kata. Jadi aku saranin kali ini, kalau ingin kamu mengenal seseorang, jangan dilihat dari pendapat orang lain ataupun jangan pernah mendengarkan sisi dari orang lain. Cobalah kamu mengerti dengan caramu sendiri, dengan cara kamu itu menjalani apa yang orang lain itu suka ataupun kamu selalu bersama lah. Intinya kamu merasakan apa yang seseorang itu yang kamu dekati itu suka, itulah. Jadi terlalu banyak mungkin masih banyak wanita yang mengambil kalau ucapan seseorang itu hal yang benar ataupun hal yang benar-benar logis gitu loh. Tapi kadang tuh ya orang itu ada sisi negatifnya juga loh. Jadi kadang-kadang kalau ada rasa iri ataupun rasa cemburu ya, kadang sifatnya nggak pernah kita duga tuh akan muncul loh. Seperti contohnya kita menjelek-jelekan orang lain ataupun apapun itu, lainnya gitu. Tapi Sagittarius tuh enjoy aja sih. Kalau sejauh ini Sagittarius tuh nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu ya, karena menurut si Sagittarius pertemanan ataupun ikatan yang sudah pernah dia bangun sebelum adanya pertengkaran yang dia dia dianggap sepele tuh benar-benar nggak worth it lah. Yang kedua adalah keuangan. Masalah keuangan, Sagittarius tuh termasuk orang yang humble dalam keuangan, termasuk kalau dia mempunyai uang lebih, dia tuh tipikal orang yang kalau ada temannya yang nggak punya uang ataupun kesulitan dalam segi keuangan, Sagittarius itu paling humble banget orangnya. Tapi nggak semua teman yang dia gitukan, karena menurut dia itu kembali lagi ke pertemanan. Dia itu akan tahu di mana seseorang itu menganggap teman itu hanya sekedar teman, tulisan teman, tapi ada lagi yang orang itu yang dianggap benar-benar teman. Jadi benar-benar teman itu adalah kalau susah dia bareng, kalau suka ya dia bareng. Jadi teman tuh ada maknanya gitu loh, bukan yang temannya sekedar teman yang gitu loh. Dan yang kedua masalah uang lagi tuh, Sagittarius tuh tipikal orang yang membantu. Yang pertama, yang kedua tuh nggak suka dipinjami. Karena menurut Sagittarius tuh kalau penilaian pribadi ya, kalau orang yang sudah meminjam uang ke si Sagittarius itu rasa takutnya bukan dalam arti konteks dia dia nggak punya uang, tapi dia tuh takutnya uang itu nggak bisa dikembalikan lagi ke si Sagittarius. Karena menurut Sagittarius tuh hutang adalah hutang, karena hutang itu akan dibawa mati. Karena pertanggungjawabannya hutang itu benar-benar benar-benar sakit itu loh. Makanya dari itu Sagittarius tuh nggak ingin temannya itu merasakan siksa di akhirat gara-gara hutang gitu. Jadi intinya Sagittarius tuh was-wasnya seperti itu sih ya. Nice. Ya itu mungkin vlog yang kali ini aku buat dulu ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support. Terima kasih kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Bantu aku untuk mencapai
apa ya, mencapai kesuksesan ataupun dalam berkarir di dunia konten creator ya, bantu aku untuk mengembangkan channelku. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan paham ataupun apa ya, cara kosakata pembicaraanku yang kurang sopan, ataupun kalau ada yang tersindir aku mohon maaf, karena benar-benar aku tidak sengaja untuk menyindir kalian. Oke, terima kasih kalian semua yang udah like, yang udah komen, yang udah follow, dan bagi yang nggak suka konten ini benar-benar tidak menghibur untuk kalian, karena sebagus apapun konten, kalau orang itu benar-benar tidak suka dengan konten ini akan menjadi buruk di mata dia. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.